Di Jepang, setiap tahun ada 450 sekolah ditutup karena tidak punya murid. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga kita masuk ke era depopulisasi besar-besaran di seluruh dunia? Dunia sedang menghadapi masalah baru yang cukup rumit karena harus berurusan dengan kehidupan personal seseorang, yaitu seks. Resesi seks lebih tepatnya. Resesi seks adalah penurunan rata-rata jumlah seks yang dialami suatu negara sehingga mempengaruhi jumlah angka kelahiran. Penurunan jumlah penduduk secara signifikan bisa berdampak ke banyak hal, terutama ekonomi. Dan hal yang paling buruk nantinya adalah kepunahan. Sekarang ini Cina sedang mengalami masalah. Dulu Cina membatasi penduduknya karena angka kelahirannya sudah overload. Dalam kepemimpinan Xi Jinping, dia berhasil memanfaatkan banyaknya jumlah penduduk untuk membangun Cina melalui industri manufaktur. Dengan banyaknya penduduk yang bekerja di manufaktur, Cina berhasil menaikkan ekonominya menjadi top global dan berani menantang kedikdayaan Amerika yang berkuasa selama ini. Setelah berhasil membangun industri manufaktur, Cina mulai mengeluarkan aturan satu keluarga satu anak untuk menghentikan laju angka kelahiran. Tapi yang terjadi hari ini adalah angka kematian dan angka kelahiran sudah sama, yang artinya Cina terancam tidak punya karyawan untuk menjalankan industri manufakturnya. Ya, intinya kebablasanlah aturan pembatasan jumlah anak ini. Sebenarnya di Indonesia juga dilakukan kontrol populasi dengan keluarga berencana, namun saya tidak mengikuti aturannya hari ini. Apakah sudah berubah atau tetap 2 anak cukup? Nah, kita kembali ke premis awal. Sebenarnya apa sih yang terjadi sehingga resesi seks ini melanda seluruh dunia? Yang pertama, biaya hidup yang tidak masuk akal untuk Gen Z. Di tengah ekonomi yang tidak pasti, kita semua mengalami inflasi gila-gilaan. Generasi Gen Z yang tidak punya privilege cukup dari keluarga membuat kesulitan untuk mencapai ekonomi standar. Karena mulai dari nol itu membutuhkan waktu yang panjang, dan di usia produktif Gen Z memilih untuk tidak menikah karena ekonomi belum ready. 2. Berkurangnya interaksi sosial. Dengan berkembangnya teknologi yang sangat cepat, semua hajat hidup kita sudah dimudahkan olehnya, yang akhirnya kita sudah tidak perlu bantuan manusia lain. Hal ini membuat kita kehilangan kemampuan bersosial. Ketiga, budaya kerja yang kompetitif. Hidup hanya untuk bekerja. Budaya ini terus dikampanyekan kepada generasi Gen Z hari ini untuk segera masuk ke financial freedom. Padahal ini bukan proses yang sebentar dan perlu banyak dukungan dari semua pihak. Keempat, ketakutan akan menikah. Banyaknya kasus perceraian di media juga berpengaruh kepada cara pandang pemuda hari ini. Silahkan lihat data angka perceraian saat COVID, sangat melonjak bukan? Ini menyebabkan efek ketakutan komunal pada Gen Z yang akhirnya banyak mengambil keputusan untuk menunda bahkan tidak menikah. Yang kelima, tren child free. Saya tidak menjudgment pilihan orang untuk child free atau tidak ya, itu kembali ke personal masing-masing. Tapi kampanye ini memberi validasi kepada orang-orang yang melihat banyak berita tentang buruknya mengelola keluarga. Dengan adanya campaign ini, Gen Z yakin bahwa child free adalah solusi bahagia. Nah, dari semua alasan-alasan tersebut tentang resesi seks, menurut kalian bagaimana seharusnya menyikapi isu ini? Tulis di kolom komentar ya. See you on top.